Jadi harus fair. Status 22 Juni Piagam Jakarta itu lebih penting, lebih mengikat dari 1 Juni. Karena itu statusnya pribadi, yang ini kesepakatan. Habis waktu kita ngurusin ke dalam negeri, misalnya RUU HIP, maka sekarang yang diperdebatkan PKI. Jadi hantu kita ciptakan ulang, hidupkan lagi. Tapi ya gara-gara komunikasinya salah. Komunikasinya itu salah, jadi orang jadi mempersepsi benar ini PKI hidupan. Pancasila mau kembalikan lagi ke versi 1 Juni lah, gimana? 1 Juni itu pidatonya Bung Karno. Sebelum Bung Karno kan ada yang lain pidato juga. Yamin kan lebih dulu 29, Supomo tanggal 30, tapi memang versinya beda. Yang agak mendekat itu Yamin, tapi dia belum menyebut nama. Baru Bung Karno menyebutnya dengan kata Pancasila. Itu pun Bung Karno mengatakan ini dari temannya dia, kata Pancasila itu. Jadi saya mengusulkan kita sebut ini sebagai Pancasila. Nah, kalau mau diringkas ya Trisila. Kalau lebih ringkas lagi intinya adalah gotong royong. Tapi itu statusnya pendapat pribadi, belum dimusyawarahkan. Sesudah dimusyawarahkan dibikin panitia 9, 8 ditambah 1 jadi 9. Namanya panitia 9. Lahirlah Piagam Jakarta 22 Juni. Maka rumusan Pancasila yang resmi sebagai hasil musyawarah mufakat 22 Juni, bukan 1 Juni. 1 Juni itu belum kesepakatan. Kenapa Anda kok apa-apa ngomong 1 Juni, 1 Juni, 1 Juni, 1 Juni? Juni bulan Bung Karno kan dikultuskan. Nah, ya karena sedang berkuasa. Ada sebabnya. Sebabnya apa sebabnya? Sebabnya selama 32 tahun Bung Karno seperti dia dilupakan. Desoekarnoisasi selama 32 tahun. Itu. Nah, sesudah reformasi dalam tanda petik dendam sejarah itu keluar. Maka wajar juga ini bisa dijelaskan, masuk akal saja. Tapi tetap jangan berlebihan. Kata-kata Bung Karno itu bukan ayat Quran, bukan kebenaran mutlak, itu kan pendapat pribadi dia. Dan belum dibahas, belum disepakati. Yang disepakati itu yang 22 Juni. Jadi harus fair. Status 22 Juni Piagam Jakarta itu lebih penting, lebih mengikat dari 1 Juni. Karena itu statusnya pribadi, yang ini kesepakatan. Tetapi, ada tetapinya. Piagam Jakarta pun itu kan produk sejarah. Itu tidak berlaku mengikat. Itu kan dibuat sebelum Indonesia merdeka. Sesudah Indonesia proklamasi 17 Agustus, baru kita sahkan Undang-Undang Dasar 45 tanggal 18. Waktu disahkan, Piagam Jakarta itu dimasukkan menjadi pembukaan -7 kata. Dan itulah gentleman agreement yang disepakati oleh PPKI, bukan BPUPKI, PPKI. Ketopal, berarti yang berlaku mengikat ada yang 18 Agustus. Jadi jangan lagi Anda kembali ke 22 Juni. Jangan dong, itu kan sudah produk sejarah. Takdir sejarahnya 22 Juni. Cuma sebagai bangsa, kita tidak boleh mengabaikan adanya 22 Juni. Tidak boleh. Anda juga tidak boleh mengabaikan adanya pidato 1 Juni. Tapi yang 29 Mei ada juga dong. Yang 30 Mei oleh Supomo kan ada juga. Jangan mentang-mentang ini sedang puasa yang disebut 1 Juni saja. Nah, yang 29 Mei bagaimana? Jadi ada 3 tahapan sejarah Pancasila itu. 1, di intellectual history of Pancasila. Pancasila dalam sejarah intelektual, sejarah pemikiran tokoh-tokoh bangsa. Dan dalam hal ini bukan hanya 1 Juni, ada 29 Mei, ada 30 Juni. Anda sebut juga, sebab ini Supomo itu juga pahlawan nasional. Kalau urusan konstitusi, 2 orang itu, Supomo dan Muhammad Yamin. Nggak ada tandingannya. Nomor 1 Supomo. Karena konstitusi RIS, Supomo yang nulis. Undang-Undang Dasar sementara tahun 50, Supomo lagi. Di konstituen itu Supomo dan Yamin. Jadi mereka berdua ini sangat besar jasanya. Jadi jangan, dan dua-duanya pahlawan nasional. Jangan diabaikan. Tapi 1 Juni jangan juga diabaikan. Nah, ini jadi masalah begini, saudara ya. Waktu Orde Baru,
1 Juni itu dilupakan, 22 Juni dilupakan juga. Bahkan secara ini Nugroho Sutanto pernah jadi Mendikbud, dia sejarawan ABRI, dia melebih-lebihkan peranan Yamin. Untuk apa? Untuk desoekarnisasi, dalam rangka meruntuhkan peranan Soekarno dalam urusan Pancasila, diangkat-angkatnya Yamin. Maka ada keberatan banyak mengenai Yamin itu. Yamin ini kalau dalam ilmu hadis, ini orang UIN tahu nih ilmu hadis, sanadnya itu harus ketat. Jadi kalau pernah bohong sekali, wah itu udah coret itu dari sanad tuh. Nah Yamin ini dikenal kreatif, kadang-kadang nggak bisa ditebak. Misal, dia menuliskan bagaimana pidato-pidato itu di dalam bukunya, dan kebetulan nggak ada yang nulis pula yang lain, cuma dia. Dan semua naskah-naskah ada di sama dia. Semua catatan-catatan dia rajin ngumpulin. Bahkan A.G. Pringgodiddo pun sebagai sekretaris BPUPKI, wakil sekretarisnya orang Belanda, orang Jepang, A.G. Pringgodiddo itu lebih banyak dokumen-dokumen itu ada sama Yamin. Dilalahnya begitu dia meninggal, anaknya kan Rahadian. Kalau nggak kenal tuh Rahadian Yamin itu peragawan. Rumahnya itu kebakaran, habis semua itu dokumen. Tapi buku Yamin Risalah Undang-Undang Dasar 45 itu diterbitkan tahun 60 ketika Bung Karno sedang berkuasa. Jadi kalau misalnya ada yang tidak benar, pasti marah dong ya Soekarno. Enggak ada deh cerita dia marah-marah. Di dalam buku Yamin itu terang sekali kalau dirumus, dibanding-bandingkan rumusan Pancasila dibandingkan dengan pidato-pidato tokoh. Yang paling mendekati dengan hasil rumusan yang 18 Agustus yang dari Yamin, bukan dari Bung Karno, dari Yamin. Cuman Yamin ini saya sendiri pernah nanya ke Bung Hatta. Saya sering beberapa kali suka ke rumah orang senior-senior. Saya lagi mahasiswa, saya pernah tanya, apakah rumusan yang dari Yamin itu memang begitu? Hatta sebagai mantan wakil ketua PPKI, mantan wapres, dia nggak teringat. Jawabannya, saya nggak ingat kalau begitu rumusan kalimatnya. Mau ngecek gitu, saya itu mau nanya, apa? Karena itu paling mirip dengan Pancasila itu yang Yamin itu. Bukan yang pidato 1 Juni. 1 Juni itu bolak-balik jauh sekali. Ketuhanan yang berkebudayaan kan bukan sesuatu yang universal. Jadi kalau Pancasila itu kan nilainya mesti fundamental dan universal. Tapi kalau ketuhanan berkebudayaan, enggak, itu bukan universal. Itu metode, itu instrumental, itu metode dakwah. Sama kayak Islam Nusantara, sama kayak di Padang itu adat bahasa di syarat bahasa di kitabullah. Itu bukan soal tauhid. Itu bukan soal prinsip, itu soal metode. Jadi yang dirumuskan Bung Karno itu bukan prinsip pokok, itu kelemahannya. Yang kedua, mengenai kemanusiaan adil dan beradab, dia menggunakan istilah internasionalisme. Itu tidak tepat. Yang tepat itu universalism, bukan internasionalisme. Internasionalisme itu antar bangsa, itu sudah konkret. Nah, kalau nilai fundamental, universal values, maka pidato Bung Karno itu banyak kekurangannya. Yang kedua, itu dari A.G. Pringgodiddo, 1 Juni itu kalau menurut dia, karena 1 Juni itulah pertama kali kata Pancasila disebut. Jadi kalau itu dikaitkan dengan sejarah lahirnya Pancasila, sebenarnya bukan lahirnya ide, lahirnya merek, lahirnya nama. Itu pun diakui dalam pidato Bung Karno dari temannya, bukan dari dia. Nah, maka sebenarnya 1 Juni itu jangan terlalu dilebih-lebihkan. 1 Juni itu hanya sejarah dimulainya kata Pancasila, dan itu hasil dari kesepakatan semua tokoh, bukan hanya satu nama Bung Karno. Nah, sekarang banyak intelektual kita untuk kultus, dilebih-lebihkan, ini hasil perenungan di ND segala macam. Karena feodalisme, orang kan sudah berkuasa, dilulukan. Jadi perdebatan tentang sejarah lahirnya Pancasila itu tahun 60-an, ketika Bung Karno sedang puas-puasanya, dilebih-lebihkan. Nah, inilah yang menjadi obsesi dari keluarganya. Begitu dia memenangkan pemilihan umum, nah ini kan keluar dendam sejarah itu, dan itu tercermin di anggaran dasar PDIP. Jadi saudara, di PDIP itu anggaran dasarnya itu 6 kali lebih menyebut kata 1 Juni. Di mukadimah pembukaan ya dari piagam dari anggaran dasar PDIP itu eksplisit disebut Pancasila versi 1 Juni 1945.
di dalam asas, dalam tujuan partai, dalam tugas pengurus. Jadi dieksplisitkan misi, visi, dan juga tugas. Maka itu jadi perjuangan, harus diperjuangkan. Ialah ya Pancasila versi 1 Juni. Dengan demikian berarti kan bisa ditanya, kalau begitu Pancasila yang versi 18 Agustus tidak diakui dong? Hah? Kan bisa tanya begitu. Lalu Pancasila versi 22 Juni ada lagi, yang 18 Agustus saja tidak diakui. Kan jadi problem kan? Nah sekarang bedanya apa? Misalnya ada partai dalam anggaran dasarnya menyebut akan memperjuangkan Piagam Jakarta 22 Juni karena ini kesepakatan resmi Panitia 9. Kan lebih resmi dari pidato 1 Juni. Kalau ada partai yang dibenarkan menjadikan visi misi partainya versi 1 Juni, berarti kita tidak bisa melarang ada partai yang mencantumkan di anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya versi 22 Juni. Benar nggak itu? Nah, ini kita mesti kritis. Cuma nggak enak menyebutnya terbuka karena orangnya lagi kuasa. Iya kan? Saya terlibat dalam mengembalikan status Bung Karno jadi pahlawan nasional. Itu ide saya. Saya 10 tahun menjadi wakil ketua Dewan Gelar Tanda-Tanda Jasa.